Tak pernah mencoba melupakanmu, ku rasa. Besok libur teh? Hah? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Harus tahu atuh. Abi kerja lain neng? Nah, seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel ya. Di channel kegabutan, keseharian ataupun di seputar aktivitas gua di perkontenan ataupun di acara-acara keluarga kecil gue ya. Dan di kali ini di hari Sabtu tanggal 20 September ya 2024 di hari ini alhamdulillah follower gue atau subscriber gue terus bertambah ya, meskipun satu demi satu ataupun hari demi hari nambahnya satu, tapi alhamdulillah sekarang bisa tembus di 100 dan gak nyangka juga ya. Dan alhamdulillah lah intinya mah. Dan untuk subscriber gua ataupun yang baru subscribe, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk dukungan, like-nya juga, cuman komennya aja yang belum banyak. Dan buat nanti masukan ke depan atau video-video sebelumnya yang sering gua bilang itu buat next video-video gua, karena komentar ataupun masukan itu penting banget ya, karena buat topik. Dan di kali ini atau di sesi kali ini gua mungkin sedikit sharing tentang action cam gua sendiri ya. Itu setiap upload ataupun setiap udah gua edit dan gua tonton, nggak tahu itu di hasilnya itu kalau gua lagi diem sih bagus ya gitu, ataupun lagi jalan pelan gitu. Tapi kalau untuk jalan speednya lumayan kenceng, nggak tahu itu dari softwarenya atau hardwarenya sendiri, gua belum tahu, atau settingannya itu. Meskipun gua up di resolusi 1080 60 fps dan gua pakai standar record juga, buat para penonton tahulah mungkin ada sedikit, bukan sedikit sih menurut gua, agak mengganggu gitu ya. Yang seharusnya resolusi di 1080 itu udah bersih lah
kecuali pakai resolusi 340 ya, wajar lah menurut gua. Tapi ini di 1080 60 fps mungkin nggak wajar. Nah, waktu gua edit ataupun hasil editannya itu benar-benar bersih, mulus, tanpa ada buram. Nah, yang bikin aneh, gue upload di platform sebelah itu yang di TT bukan TT yang mana ya, aplikasi di TT itu bersih, tapi nggak tahu gua di upload di Facebook, upload di YouTube ternyata ada pecah. Itu ketika gua bawa jalan sedikit kenceng lah di atas 40, itu udah kelihatan dia langsung rumek-rumek gimana gitu. Tapi untuk kualitas warna sih nggak menurun, cuman ada mureknya itu. Dan untuk para pengguna action cam seperti gua, ataupun para suhu yang kebetulan, ataupun para pro yang kebetulan lewat dan lihat di akun gua minta solusi lah atau pendapat itu, ini kenapa dan gimana gitu cara buat ngurangin buriknya itu. Karena jujur ngomong gua ngedit pun masih pakai HP, nggak pakai desktop ataupun PC, laptop ya, karena masih keterbatasan modal ataupun biaya ya. Karena gua kalau mau mentingin ke arah sana, mungkin gua lebih mentingin beli beras dulu ya buat keluarga gua sendiri, karena kalau gak makan kasihan. Jadi gua kesampingin dulu masalah di PS yang itu, dan gua pakai di PC adanya, itu HP. Jadi mohon solusinya ataupun bantuannya untuk para pengguna action cam seperti gua yang khususnya DJI Action 3 ya. Gua belum pakai 4 ataupun yang apalagi yang seri terbaru katanya yang mau keluar ya, yang seri 5. Yang gue beli seri 3 aja udah ngap-ngapan apalagi seri yang terbaru. Mungkin untuk topik pembahasan gue larinya ke action cam gue sendiri ya. Jujur ngomong, action cam ini gue beli di harga 2ND ya. Gue belinya itu second itu overall lah, waktu itu masih di atas 4,5 ya. Tapi gue beli kebetulan di harga 3,5 waktu itu ya, di nego lah dikit itu 3.000-an lah. Dan untuk hasil ya itu, untuk hasil sama yang hasil gue edit itu benar-benar bersih ataupun puas lah gitu daripada kita menggunakan HP gitu. Karena sebelumnya gue pakai HP, ada modal gue beliin sini, dan yang karena mungkin gue masih baru-baru juga ya pakai ini sekitar 1 bulanan lebih, dan gue nggak ngulik settingan ataupun apalah gitu. Tapi menurut gue karena settingannya udah pas, hasilnya udah bagus, diekspor pun bagus, dan di plafon sebelah juga bagus gitu. Tapi di tempat yang gua lakonin atau di gua gandrungin itu yang di YouTube itu nggak tahu ya, untuk masalah gua ketika diemnya itu bagus, dan ketika udah jalan di atas speed 40 itu udah kelihatan langsung buruknya. Dan kali aja ya ada komentar ataupun yang tahu khususnya pengguna Action 3 ini cara ataupun ngilangin noise-nya gimana gitu ya. Sebenarnya banyak di youtuber tapi rata-rata reviewer itu bukan orang Indo atau bukan orang lokal, dan sekalinya orang lokal pun
jujur ngomong itu karena udah mungkin bukan mungkin ya, emang udah bukan YouTuber ecek-ecek lagi. Ketika gue komen ataupun ya mungkin kebetulan kalau komentar gue dibaca ataupun gimana gitu. Sempat gue pun baca yang di YouTuber Padang itu, gua coba tanya tapi belum jawab juga ya, karena mungkin karena kesibukannya di dunia vlogger, dunia kerja, dan komentarnya pun udah lebih banyak, jadi boro-boro ngecek lah komentar gua solusinya gimana. Soalnya sebelumnya dia juga pakai Action 3 bersih banget, sekarang dia pakai Action 4 dan ke Instant 360. Nah, kali aja juga gua juga kebeli ya Instant 360 nya, karena menurut gua ciamik banget ya. Nggak harus perlu banyak kamera di depan ataupun di dalam, dia cukup pakai satu aja di sini diberdiriin udah keren banget, bisa muter 360 derajat dan hasilnya pun Amazon ya. Dan nggak tahu kalau ngeditnya kayak pakai HP kayak gua juga, nggak tahu hasilnya. Dan yang gue denger sebenarnya ada trik-triknya sendiri, tapi ya triknya ya tahu kan, yang namanya kita nyari di sosmed itu susah untuk menganduminya ya, ataupun mendapatkan ilmu yang menurut mereka pribadi itu sayang gitu. Kenapa? Karena ya nanti video gue rame dong, nanti video ya ada yang memberi, ada yang nggak memberi, tapi ya rata-rata ya susah sih untuk YouTuber kali ini. Dan untuk di action cam ini, gue balik lagi action cam ya. Untuk action cam ini gue tadi beli mana ya? Oh, gua tuh beli second. Nah, untuk kondisinya sendiri itu gua cek waktu itu hampir 95% lebih lah, barangnya masih mulus, nggak ada bekas cokelan ataupun apa gitu, nggak ada bekas lecet sama sekali, benar-benar mulus ya. Yang 5%-nya wajar lah, bekas pemakaian ya. Itu pun gue beli di daerah Ciawi ya, ukur itu benar-benar wah, nego dah, udahlah udah gue ambil harga segini. Tapi gue belum punya SSD nya nih gitu. Oh, dia ternyata dia baik hati banget, itu ngasih juga SSD meskipun bukan yang seri ekstrim, seri ekstrim loh, itu seri ekstrim tapi yang bukan ultra ya, ultra bukan ekstrim ya, pokoknya itulah yang mungkin yang belum apa ya namanya ya, masih kurang support lah gitu. Tapi untuk hasil sih bisa, tapi kalau untuk notifikasi di action cam-nya sendiri, kecepatan memori masih kurang ya. Jadi gua harus upgrade, tapi udah beberapa bulan udah beberapa minggu dan 1 bulan lebih ya gua belum ganti-ganti, karena di harganya pun lumayannya sekitar 300-400an, jadi gua belum mampu beli. Dan kemarin pun gua ada insiden, handphone gua patah ya, karena waktu gua mau masukin motor, helm gua belum gua kencengin dan jatuh, patah. Oke, nggak terasa ya udah sampai Pasir Muncang nih di jalur utama. Tadi karena hari Sabtu bukan jarang ya, karena di hari Sabtu itu yang masuk cuma beberapa ataupun beberapa PT, jadi nggak macet. Otomatis kesini pun gua lebih cepet ya. Dan tadi pun gua sempat juga nganterin dulu anak sekolah itu betul di Simang Paklay ya. Dan mungkin video gua tutup nanti di depan. Untuk yang nonton sampai beres dan nggak sampai beres ataupun yang skip, gua ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Dan seperti yang gua omongin tadi, untuk para suhu ataupun pengguna action cam khususnya action 3 ini, gua minta solusinya agar gua up di YouTube itu nggak ada pecah ataupun burik di saat speed di atas 60 ataupun di atas 40, karena sedikit mengganggu juga ya untuk nanti kalian ataupun anda ini yang menonton. Dan untuk review ataupun apa ya, lebih jelasnya action cam gua, mungkin nanti gua bikin video berikutnya ataupun di next video. Jadi gak tanpa basa-basi lagi ya, gua tutup videonya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.